Assalamualaikum para sahabat seiman semuanya. Tak terasa hati ini tergores ketika mengetahui dalamnya kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah dan Rasulullah. Berikut inilah kisah ketika Ali bin Abi Thalib berada di atas kuburan Fatimah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Angin malam semilir menghembus dingin padang pasir yang berduka. Langit kelam, bulan bintang gemerlap menatap sendu bumi. Para bidadari terbang ke langit, menuju gerbang Marwah. Mengiring sang putri bersemayam di surga. Malam itu sebagian besar warga Madinah tertidur pulas di buai mimpi. Setelah sehari mereka kecapaian melakukan kesibukan sehari-hari. Dan sebuah peristiwa besar terjadi pada hari itu, mengakhiri masa yang melelahkan untuk mereka berpikir tentang seseorang yang sangat disayang oleh Rasulullah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mereka. Orang itu sore hari tadi telah meninggalkan mereka untuk selamanya. Kabar kematian itu dirasakan sangat menyedihkan bagi sebagian penduduk Madinah, terutama orang-orang yang dekat dengannya, keluarganya, kerabat dekat, sahabat yang setia. Fatimah, wanita mulia itu telah tiada. Kabar meninggalnya Fatimah tidak begitu santer seperti berita ketika ayahnya meninggal 3 bulan yang lalu. Sayup-sayup bahkan ada yang tidak mendengar, ada pula yang tidak percaya. Sementara itu di sebuah rumah di sudut kota Madinah terdengar bisik-bisik orang tidak berani berbicara keras. Az-Zahra telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putri Nabi itu masih terlalu muda untuk meninggal. Dia sudah lama sakit. Tampaknya sejak Rasulullah, ayahnya wafat, dia tidak memiliki gairah untuk hidup. Dia sangat merindukan ayahnya. Dia pasti kini bahagia bertemu kembali dengan ayahnya. Apakah dia masih menuntut haknya terhadap Khalifah? Saya dengar Khalifah sudah datang meminta maaf. Apakah Fatimah memaafkannya? Bisik-bisik itu menghilang dihembus angin malam yang menyelimuti kota Madinah. Kota yang baru 10 tahun didirikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman yang mengajarkan Islam pada penduduk sekitar Jazirah Arab. Dulu kota ini bernama Yatsrib, penduduknya tidak terlalu banyak. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota tua, Mekah ke Madinah, 10 tahun kemudian kota ini berangsur menjadi ramai. Penduduknya bertambah padat dan aktivitas penyebaran Islam dipusatkan di kota ini. Peradaban Islam mulai berkembang dari kota ini. Di antara temaram sinar bulan yang jatuh ke terpencar bumi, semilir angin gurun menerpa. Kulit kasar seorang lelaki muda bertubuh tegap yang terduduk lesu di samping sebuah makam yang baru digali dan ditutup lagi. Sekilas galian makam itu rata dengan tanah, sehingga tidak menunjukkan bahwa di dalam tanah itu baru saja sesosok jenazah, orang yang dicintainya, dimakamkan. Kepala lelaki itu tertunduk lesu. Matanya basah terkaca-kaca, menatap dalam-dalam seakan hendak menembus tanah untuk menyaksikan tubuh istrinya, yang terlelap di dalam. Lelaki itu Ali bin Abi Thalib, dan jenazah yang dikuburkan itu tubuh wanita suci, istrinya Fatimah binti Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesaat sebelum ditutup tanah, Ali melihat Fatimah seperti sedang tertidur dengan tenang. Sementara Ali merasa dirinya sudah mati, seakan jiwanya ikut terkubur, tertanam, dengan tubuh istrinya, Fatimah. Ia tak hendak beranjak dari kuburan itu. Ingin ia tenggelam di telan bumi yang ada di depannya. Dan dia rasakan kelamnya malam seakan telah menelan tubuhnya. Tiba-tiba hidup ini terasa berat bagi Ali. Belum lama ia kehilangan seorang yang paling ia. Orang itu adalah manusia agung gurunya, orang tua, mertua, teman, saudara, kesemuanya menyatu dalam diri baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengukir hidup Ali menjadi yang ada sekarang. Kini istrinya menyusul sang ayah. Dan Ali merasakan hidupnya tak berarti tanpa Rasulullah dan putrinya, tidak terukur bagi Ali, bagaimana ia harus berterima kasih pada kedua orang itu. Kini hidupnya benar-benar penuh kepedihan. Baik di tengah keluarganya maupun di tengah warga kota, Ali merasa sendiri. Kebahagiaan telah berganti dengan duka. Keceriaan berganti lara hanya demi amanah menjaga risalah dan keyakinan pada kebenaran, demi masa depan umat, demi masa depan anak-anak Fatimah,
membuat Ali masih memiliki semangat untuk hidup kembali. Bak sebuah gunung yang menyimpan sejuta kepedihan menggelegak di dadanya, Ali berupaya tegar menghadapi terpaan peristiwa yang menggoncang. Malam yang tenang. Waktu berjalan merambat pelan. Bumi enggan beringsut dari tidurnya. Malam yang tenang dan damai itu pun menyimak kepedihan terpendam yang mengalir lewat hembusan napas dan bisikan-bisikan lirih. Segalanya tampak tenang. Hanya makam-makam yang terjaga mendengarkan keluhan Ali, sementara kota Madinah tertidur pulas. Ali berbisik lirih, suaranya takut memecahkan heningan malam. Kata-kata yang teramat pelan mengalir tersendat, terbawa angin malam menuju arah makam Nabi, dari batin Ali, yang duduk di sebelah makam Fatimah. Ali berkata pelan, "Kepadamu wahai Rasul kami, Nabi akhir zaman, dan putrimu yang memiliki sifat-sifat mulia seperti engkau, yang kini telah terbaring di sampingmu, dan begitu cepat bersatu denganmu, kami sampaikan selamat." Ali terhenti sejenak menyusun kalimat yang ingin ia sampaikan. "Kesabaran serta kemampuanku telah melemah karena nasib yang menimpa putrimu tersayang, wahai Nabi. Dengan nasib malang yang mengerikan seperti ini, bagaimana mungkin aku mampu bertahan setelah Tuhan tiada? Sekalipun telah berada di alam kubur, arwahmu ya Rasulullah dan putrimu Fatimah tetap melekat dalam kalbuku. Kita semua berasal dari Allah, dan kepadanyalah kita kelak akan kembali. Malam pun tidak dapat beristirahat sekejap sebelum Allah menjemput ajalku ke tempat di mana engkau dan putrimu Fatimah kini berada." Kemudian Ali berpikir lama untuk mengungkapkan segala sesuatu, seakan ia sedang berada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia ragu untuk menceritakannya. "Sekarang ini, putri tunggalmu akan bercerita bagaimana kaummu bergabung bersama untuk menentang dan menyingkirkan hak-haknya. Desaklah dia supaya menceritakan semua yang menimpanya. Semua itu terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama setelah engkau wafat dan orang pun belum melupakanmu." Tiba-tiba Ali merasa kalau hidup yang dijalaninya selama ini terasa melelahkan. Seolah-olah setiap kata yang mengalir dan dirinya melolosi satu persatu bagian dan hidupnya. Di tengah kuburan, yang terdiam mendengar keluhannya, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bertahan di situ atau kembali ke rumah? Kini terasa di depan Ali terlihat jalan panjang dan kelam, berkelok-kelok tak berujung. Kesulitan-kesulitan akan ia hadapi sendiri. Ali seakan merasa lelah sebelum ia berjalan. Kemudian dia berbisik pelan, "Selamatlah kalian berdua." Inilah ucapan selamat dari seorang laki-laki yang tidak lagi dapat menyimpan amarah dan sedih. Bagaimana mungkin ia dapat meninggalkan Fatimah sendirian? Bukankah Fatimah selama ini adalah istrinya, tempat ia berkeluh kesah, tempat membagi suka dan duka? Tapi kali ini Fatimah diam. Jasadnya telah terkubur di padang pasir. Dan bagaimana mungkin ia dapat kembali ke rumah sendirian? Di rumah tidak ada lagi Fatimah. Juga sudah lama tidak ada lagi Rasulullah. Sekilas kota Madinah muncul di depan matanya, tampak seperti hantu di kegelapan malam. Bagaimana mungkin dirinya dapat bertahan di kota itu? Anak-anak, bangsa, kebenaran, tanggung jawab serta misi berat sedang menunggunya. Penderitaan yang begitu berat menindih hatinya sehingga porak-poranda jiwanya yang tegar itu. Ia sulit mengambil keputusan untuk pergi atau bertahan? Rasanya sulit mengambil keputusan. Ia pun berpaling lagi ke arah makam Fatimah. Dengan perasaan berat, seperti berbicara kepada Fatimah, Ali berkata, "Andai kataku tinggalkan engkau di sini, wahai istriku Fatimah, bukan berarti aku tidak ingin tinggal di sisimu. Tetapi seandainya aku tetap bertahan di sini menungguimu, bukankah itu berarti aku tidak adil terhadap takdir yang telah digariskan Allah kepada orang-orang yang bertahan penuh kesabaran?" Dengan lamban Ali bangkit berdiri tegak, dan menghadapkan wajahnya ke arah makam Rasulullah dengan hati yang sulit dilukiskan. Ia berpamitan pada kuburan kekasihnya, Rasulullah, setelah mengantarkan dengan kepedihan. Putri tercinta beliau. Pendeknya, Ali ingin memberitahu Nabi bahwa ia akan kembali mengemban kepercayaan yang telah diserahkan kepadanya untuk menjaga misi kemanusiaan yang selama ini telah diajarkan para nabi. Meskipun beratnya beban itu kini harus ia tanggung sendiri.
Dan Ali berkata pelan sekali, "Dengarkanlah, wahai Rasul, apa yang dikatakan oleh putrimu Fatimah. Mintalah dia bercerita kepadamu tentang segala hal yang telah dialaminya setelah engkau tiada. Suruhlah dia menceritakan semuanya satu persatu." Setelah berdoa dan menyampaikan salam kepada Rasulullah dan keluarganya, Ali kemudian dengan perlahan meninggalkan makam istrinya. Di hadapan Ali malam masih gelap, dan penduduk kota Madinah masih lelap tertidur. Hanya bulan yang membeku kaku dan bintang-bintang yang berkelip mengiring langkah Ali menuju episode kehidupan baru.